Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang bertanya kepada Hasan al-Basri, "Wahai Hasan al-Basri, sudah lama musim paceklik, belum turun hujan. Apa yang bisa kami amalkan agar Allah menurunkan hujannya?" Beliau menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Lalu orang kedua pun bertanya, "Wahai Imam, saya adalah orang yang terus setiap hari bekerja, tetapi kehidupan saya masih miskin." Maka Hasan al-Basri pun menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Lalu orang ketiga berkata pula, "Wahai Imam, saya sudah lama menikah tetapi Allah belum mengaruniakan anak kepadaku. Apa yang bisa aku amalkan agar Allah memberikan anak kepadaku?" Beliau pun menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Sepulang orang ini, lalu muridnya bertanya, "Wahai guru, apa tidak salah jawaban itu? Ada 3 orang yang bertanya, hanya satu jawaban, padahal pertanyaan mereka itu berbeda." Lalu beliau menjawab dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa bukan saya sesungguhnya menjawabnya, tetapi jawaban ini dari Al-Quran. Dia membaca ayat dalam Al-Quran, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jikalau kita sudah beristighfar, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujannya yang lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwal, Allah membanyakkan harta, wa banin, dan anak. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang istighfar, mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepadanya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita, "Inni atubu ilaih," sesungguhnya saya ini bertaubat, beristighfar. Mi'ata marrah, 100 kali. Bahkan Nabi SAW sendiri pun beristighfar kepada Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak hal yang bisa kita lihat hikmah daripada istighfar. Salah satunya adalah kisah dari Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Ahmad bin Hanbal ini seorang ulama yang kita kenal dengan mazhab Hambali. Suatu ketika dia risau, dia gundah gulana, entah apa yang terjadi pada dirinya, sehingga malam itu dia harus keluar, meninggalkan rumahnya, dan dia tidak tahu harus kemana. Lalu berjalanlah ia sampai ke sebuah masjid. Dia singgah di sana. Dia hendak bermalam di masjid itu, tapi ternyata diusir oleh marbot masjid. Padahal andai kata dia tahu bahwa ini seorang ulama yang besar, tidak mungkin seorang marbot akan mengusirnya. Karena Ahmad bin Hanbal seorang ulama yang terkenal. Siapa yang tidak mengenal keilmuannya, siapa yang tidak mengenal namanya? Tapi ternyata marbot itu tidak mengenal. Akhirnya dia berkata, "Wahai Tuan, bolehkah saya duduk dan beristirahat di teras masjid ini?" Tapi ternyata beliau pun diusir dari sana. Akhirnya dia berjalan ketemu dengan seseorang yang melihat kejadian itu, lalu menawarkan bantuan, "Wahai Tuan, bagaimana kalau Anda beristirahat di rumah saya? Rumah saya dekat dari sini." Akhirnya berjalanlah ia. Ada satu hal yang menarik yang disaksikan oleh Ahmad bin Hanbal. Apa itu? Bahwa ternyata sejak pertemuannya, orang itu berjalan, mulutnya selalu komat kamit. Sampai tiba di rumahnya, dia menyaksikan pekerjaannya itu adalah membuat roti. Dia membuat roti sambil mulutnya komat kamit. Lalu dia ditanya, "Apa yang kau baca? Ya, aku perhatikan mulutmu selalu komat kamit." Beliau menjawab, "Saya selalu istighfar." Saya ingin bertanya kepadamu, apa yang Allah berikan kepadamu setelah engkau memperbanyak istighfar? Sudah berapa lama kau amalkan? Saya sudah lama mengamalkan, bertahun-tahun aku amalkan, dan semua
doa-doa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar itu. Tinggal satu yang belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Saya ingin sekali bertemu dengan seorang ulama yang bernama Ahmad bin Hanbal. Apa kata Ahmad bin Hanbal? Istighfarmu itulah yang telah memenjara hatiku. Istighfarmu itulah yang membuat aku keluar. Istighfarmu itulah yang mempertemukan kita. Akulah Ahmad bin Hanbal. Sebuah kisah menarik. Dengan istighfar Allah menyelesaikan persoalan, bahkan mengabulkan doa-doa orang-orang yang mengamalkan istighfar itu. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kami keluarga besar PT Darmawan Tour & Travel mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.